ketika nih ya, di usia dia masih muda, dia bisa dapat achievement yang luar biasa sampai go internasional. Terus gua di umur yang sama, gua masih main gundu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita seperti biasa di atas meja ada cerita. Gitu. Hari ini gua sengaja ngedatengin teman lama nih, Om, aduh sampai lupa gua namanya. Iya. Om Tio gitu ya. Kita kenal 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu di sebuah ajang apa ya? Pencarian bakat. Pencarian bakat. Jadi di sebuah training lah gue ketemu sama Om Tio, dan memang dari awal beda sih auranya. Kalau orang humble gitu ya, orang asik gitu, gayanya beda serius waktu itu. Kelihatan kok orang-orang yang rame gitu ya, orang-orang yang gayanya asik gitu, yang bisa ngeblend itu kelihatan kok dari pertama kita ketemu. Alhamdulillah. Dan gue ngeliat ada itu semua ada di diri lu gitu. Masa? Iya, ini berlebihan dong. Kagak, beneran gitu. Jadi kayak gitu gue ngeliat pertama kali, ini orang asik gitu. Kadang kan ada orang yang asik tapi so asik gitu ya. Iya, nah, itu nggak ada di lo gitu. Nah, makanya hari ini gue seneng banget gitu ya, bisa ke tempat lo, dan gue mau nanya-nanya. Ini santai-santai aja sih bro. Iya. Tapi nggak ada materinya Pak Masal, karena gue dapat dari materi dari lu semua. Enggak. Mentor gue adalah lu kan. Justru gue pengen belajar juga dari lo gitu ya. Dari profesi lo sebagai apa bahasanya, penyiar radio atau bisa dibilang penyiar radio. Gue pengen mungkin subscriber gue pengen tahu juga gitu, apa sih kemampuan apa sih yang harus dimilikin untuk bisa jadi penyiar radio gitu. Apa kira-kira? Langsung aja deh. Jadi sebenarnya semua orang sekarang bisa jadi penyiar radio. Pada waktu itu tahun 90-an, tahun 2000-an awal, semua kan diwajibin semua suaranya harus bulat, vokalnya harus jelas, terus pokoknya suaranya harus empuk, gitu kan. Tapi sekarang everybody bisa jadi penyiar. Makanya sekarang ada anchor tuh kan. Jadi anchor yang misalnya pengen podcast, itu kan kalau nggak sampai jadi penyiar radio, bisa masuk di situ tuh, gitu. Jadi sebenarnya untuk jadi penyiar radio ini nggak dibutuhin skill khusus sebenarnya, tapi ketika lu pengen dilihat sama orang, ketika lu pengen didengar sama orang, harus ada yang beda. Nah itu sebenarnya. Terus ada nggak sih kompetensi-kompetensi yang harus lu milikin untuk jadi seorang penyiar radio? Kan lu harus ngoperasiin alat-alat tuh. Itu bisa, maksud gua, itu perlu ada sekolahnya, atau lu bisa otodidak, atau lu bisa ikut training singkat, atau gimana? Oke, ini kalau zaman sekarang training singkat virtual itu udah banyak banget. Untuk pengenalan programnya, untuk pengenalan alat, sebenarnya ini step station radio itu beda-beda. Dan ini nanti bakal di training. Gitu. Kalau kita ini pakai Excel teknologi Oxygen 3000, mungkin di tempat lain ada yang lebih canggih lagi atau di bawahnya ini. Gitu. Sebenarnya ini teknisnya. Cuman kalau misalnya skill untuk siaran, ya biasa kayak penyanyi. Nah saya nih, aku nggak bisa nyanyi nih Bang. Jadi biasa kalau misalnya pagi humming dulu, sebelum buka mic. Pas awal-awal kita juga pakai intonasi dulu supaya nggak belibet, kan nggak enak gitu kan ya. Jadi kayak gitu tuh ya, mesti humming dulu tiap pagi gitu. Terus lu pernah ngerasa nggak sih di satu sisi itu pernah ngerasa gue ngomong sendiri gitu ya? Nah justru itu, gue nih dulu tipe orang yang nggak berani ngomong langsung. Gara-gara itu jadi lebih seneng ngomong sendiri, dengar sendiri. Nah kebetulan pas kuliah dulu ya iseng lah, sebenarnya nggak mau jadi penyiar radio, sebenarnya pengen jadi scriptwriter-nya aja, karena scriptwriter kan nggak usah ngomong. Nah ternyata pas jadi scriptwriter ya udah sekalian aja dibawain, ternyata kok lama-lama jadi enak, walaupun kita nggak ketemu audiens. Beda sama news anchor. Kalau news anchor kan ketemu sama kamera, itu kan beda banget nih. Tapi kalau ketemu radio itu cuma ketemu mic sama headphone sama alat, udah kita interaksi cuma ini doang nih. Dan selebihnya kita bikin theater of mind. Theater of mind. Jadi apa maksudnya theater of mind itu? Jadi kayak kita ngomong, sebenarnya kayak bikin ngomong sama dia sendiri, tapi kita bikin kelihatan nyata gitu ya. Jadi yang bikin intonasi naik turun itu adalah ketika kita
bikin theater of mind yang ada di dalam kepala kita nih, wah kita gini-gini, terus itu yang ngebikin intonasi sendiri kebangun. Jadi kayak ada soulnya, gitu bang. Cuman ya menurut gue sih itu ya, cuman mungkin dari expert yang lain ada yang lebih. Kalau boleh tahu dulu kuliah jurusan apa sih? Dulu kuliah jurusan pendidikan, jadi guru sih sebenarnya. Jadi melencengnya jauh ya? Atau masih ada irisan-irisannya? Nggak, menurut tuh. Kalau berhubungan sama orang ada irisannya. Cuman sebenarnya majornya kerjaan kan bukan di sini bang. Iya kan ya. Iya. Gue tahu. Nah, itu sangat lebih melenceng lagi. Oke. Ya pokoknya abang tahu semua. Jadi profesi itu ternyata nggak berbanding lurus sama jurusan kuliah kita di guys. Pasti cross line. Tapi bagaimana caranya? Untungnya gue dipandu sama Bang Dev gitu kan. Jadi yang tadinya mudah melenceng nih, seenggaknya ya lu melenceng, tapi jangan melenceng terusan, tapi bisa diarahin gitu kan ya Bang Dev. Keren, banyak ilmu. Nanti kita tanya-tanya lagi ya. Oke, bro. Tadi kan lu ngomongin ini bukan kerjaan utama gue. Sebenarnya kerjaan utama lu itu apa sih? Ya sebagai ibarat kayak banker lah di perusahaan bank ternama di Indonesia gitu ya. Nge-sweetnya gimana di sana lu dengan angka-angka gitu ya, terus yang dengan pressure yang luar biasa gitu. Terus lu di sini lu harus yang fun, lu yang harus yang gaul gitu, gimana tuh nge-sweet sebenarnya emosinya lah, apanya lah gitu. Ini pertama sih emang agak susah bang, maksudnya ketika kita menjalankan dua bidang yang berbeda harus di-inline kan, harus dicari dulu benang merahnya nih, benang merahnya kayak gimana nih. Dan ternyata ketika di sana lagi peak banget gitu kan, maksudnya pada akhir-akhir bulan gitu kan, banyak target, terus juga banyak reporting yang harus dikerjain. Nah terus weekend ya, untungnya nih gue sebagai di sini nih kayak this is my life. Lu mengeluarkan semua kegembiraan lu di sini gitu. Lu explore apa yang bisa lu explore di sini. Nah, jadi seminggu jadi Senin sampai Jumat gue fokus jadi banker. Oke. Jam 12 malam hari Jumat, bro, it's yours. Jadi sebenarnya bisa dibilang nggak sih kalau ini dua muka gitu kan? Iya, enggak juga sih, atau ya orang sah-sah aja bisa dibilang dua muka. Kalau dibilang enggak dua muka juga sah-sah aja gitu. Yang namanya orang kan pasti punya dua sisi kehidupan yang berbeda, bro. Kayak gua aja kalau di atas panggung lagi ngisi training kan, orang ngelihatnya wah gimana gitu. Keseharian gua di rumah ya biasa aja, sama kayak bercanda sama anak gua Iza, main kuda-kudaan, main apa gitu. Ya memang kita rata-rata hidup di dua hal yang berbeda sih gitu. Malah justru aneh aja kalau lu kehidupan di kantor lu bawa ke rumah, stres bini lu. Stres otak lu deh. Apalagi tekanan di kantor tekanan di kantornya di kantor nggak ada tekanan sama sekali sih. Paling cuma dikeramasin, cuci, dijemur, keramasin lagi, cuci, jemur. Kelihatan penderita di wajah lu. Gua pernah ngalamin itu di mata. Tapi ya beruntungnya hari Sabtu gue sebenarnya bukan me time ya bang, apa nama sebutnya deh bang? Ya hobi kan, yang ngejalanin hobi kan. Jalanin hobi. Kalau me time nanti keluarga lu marah lagi kalau lu me time sendiri. Ya lu ngejalanin hobi lu lah. Sama kayak gue, kalau capek gue lebih senang main bola gitu ya. Gue ngabisin waktu. Padahal main bola bikin capek gitu kan. Tapi gue pikiran gue fresh, gue bisa ketawa ngakak sama orang-orang di lapangan gitu. Bahkan di komunitas gue itu bro, kalau main bola sampai keluar negeri loh. Kalau terakhir gue kemarin terakhir gue berat, saudara-saudara siang tahun ini berat gaulnya. Jangan diikutin. Sebelum pandemi kemarin terakhir di Myanmar main bola. Iya, seriusan. Lawannya Malaysia, Thailand, Korsel yang usianya sama ya 40 tahun ke atas gitu. Kayak gitu bro. Ada trofinya. Ada. Seriusan. Bergengsi banget sih. Gue juga baru tahu komunitas itu sampai segitunya gitu. Itu udah diekspos tuh. Maksudnya orang-orang yang nggak tahu ya udah nggak tahu. Ya yang lingkaran di circle kita aja sesama komunitas bola pasti tahu. Gitu. Nah itu yang mahal saudara-saudara. Gitu. Nah ini menarik nih, yang gue pengen tanya lagi. Lu kan udah di penyiar ini kan udah cukup lama ya. Iya alhamdulillah. Pastinya lu udah banyak kedatangan tamu gitu yang lu interview gitu. Nah yang
paling berkesan itu lo interview siapa gitu? Ya lo boleh sebut nama atau ada lah bang, siapa namanya nggak perlu gue sebutin juga nggak apa-apa kalau itu privacy gitu ya. Dan apa yang membuat lo tertarik menginterview orang tersebut? Jujur ya bang, jadi kenapa sih gue bikin acara hari Sabtu ini ngobrol sama orang-orang gitu kan, terus dan kita bisa tahu orang tuh tujuannya apa, karena gue seneng, pengen tahu, pengen belajar, nih orang kok bisa kayak gini, kayak gimana, gue nggak bisa. Karena dari dulu kayak itu, gue tuh nggak punya kemampuan yang bisa bikin orang tuh bangga gitu. Jadi gue harus bisa belajar kayak dari orang-orang nih, walaupun beda-beda, karena setiap orang itu punya ciri khas masing-masing dan nggak bisa diperorata. Jadi menurut gue semuanya unik, semuanya asik, dan semuanya gue dapat ilmunya dari mereka. Dan yang menurutnya paling menarik itu ketika ngebahas apa sih? Ngebahas hidup sih. Hidup. Iya. Dan lu ngambil pelajaran dari pengalaman apalagi dari Bang Dev. Sebenarnya gue nggak percaya kalau dia beneran orang subscribe tahu gak sih dulunya Bang Dev kayak gimana? Mungkin nggak tahu, belum tahu. Nggak usah diceritain lah biar Bang Dev sendiri. Cuman kok bisa? Ya jauh banget. Jalan Tuhan itu bro. Maksudnya jalan, iya sih, kalau udah berhubungan sama Tuhan semuanya bisa terjadi. Cuman itu miracle banget. Yes. Satu lagi nih bro, lu pernah nggak sih grogi gitu ketika interview orang yang datang ke sini? Groginya tuh karena apa? Apa karena dia terkenal? Apa karena dia tajir banget? Apa karena apalah? Groginya bukan karena tajir, bukan karena mereka terkenal, karena mereka lebih berilmu dari gue bang. Ini sosok yang paling rendah nih guys. Dia beneran, ketika nih di usia dia masih muda, dia bisa dapat achievement yang luar biasa sampai go internasional. Terus gua di umur yang sama, gua masih main gundu. Nah kesulitan lu menginterview mereka itu yang berbeda-beda ya, berbeda generasi, beda status sosial gitu ya. Kesulitan yang pernah lu alamin itu apa sih? Paling kesulitan pertama, kalau misalnya kesulitan pun gua harus cek flex, cari tahu dulu nih, ini orang dari mana asalnya. Oh jadi lu sebelum itu lu juga mesti tahu juga ya latar belakang dia. Seenggaknya nggak bego-bego banget di depan dia kan. Jadi yang paling penting adalah sebelum 3 bulan atau 6 bulan ini dia pernah ngapain aja. Yang paling update kita harus tahu. Lu riset itu ya? Iya harus. Ya biar bisa abang kayak abang bilang tuh biar bisa nyambung gitu. Biar nyambung. Kalau enggak ya udah bingung juga kan nyambungnya di mana. Terus kan udah banyak yang lu capai nih, gue tahu lah. Belum sih bang, belum. Kemarin kan ada beberapa yang bang gue belum ini, dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan dikasih keturunan. Alhamdulillah. Itu langsung dua lagi. Itu achievement yang luar biasa sih menurut gue. Parah. Dari awal kan lu bang gue udah begini nih, tapi alhamdulillah ya udah lu yakin aja pasti bisa gitu. 5 tahun. 5 tahun. Pasti 5 tahun. Guys, 5 tahun. Ya. Karena gue juga banyak juga bro, lalu bisa sharing nih. Teman-teman gue itu juga banyak juga ya yang sudah berumah tangga gitu. Sampai ada yang hopeless, sampai ada yang sampai mau divorce gitu. Lu ngejalaninnya ketika itu gimana? Wah, jadi gini, ini sebenarnya cerita pengen banget gue sharing. Jadi ini gue skip aja bang. Jadi intinya di tahun pertama, tahun kedua itu gue nggak ngerasa insecure. Jadi istri yang ngerasa insecure karena ketika tahun pertama, tahun kedua ini misalnya nih temannya ada yang nikah, tapi kita duluan, tapi dia udah punya anak duluan. Terus sebagai laki nih sabar, ada gitu. Dia hanya nih, jadi sampai nggak mau ketemu sama temannya. Sampai segitunya? Sampai nggak mau ketemu sama teman-teman yang bener-bener nggak mau ketemu, nutup diri. Terus akhirnya bagaimana nih, gue sebagai suami bisa, ayo jangan kayak gitu, kita harus ketemu sama teman, jangan silaturahmi. Gitu kan ya. Akhirnya dia tetap nggak mau. Akhirnya nggak tahu kenapa dia ikhlas sendiri. Ketika dia mulai ikhlas, gue hanya bang insecure. Gantian. Iya ada apa sama gue nih gitu kan. Padahal sebelum nikah kita udah tes normal semuanya, dari jumlah semuanya normal, semuanya nggak ada masalah. Tahun pertama, sempat telat namanya pengantin baru telat 2 hari 3 hari, kita ini udah senang. Sampai 2 tahun berturut-turut kita gituin tuh, kita kayak rayain. Cuman hasilnya nanti tahun ketiga gue jadi masih insecure. Ini kenapa? Kok bisa gini? Salah apa gitu kan? Akhirnya kita mau program kan? Program cuma diomongan doang nih.
programnya dia bulan depan, karena kan balik malam minggu nih. Iya. Karena kan dia yang di kantor nggak bisa ditinggal juga. Dua-duanya kerja ya lu? Dua-duanya kerja. Aduh, jadi kayak sebenarnya bukan egois sih, nggak bisa ngebagi waktu yang pas. Bisa dibilang egois juga sih. Terus akhirnya tahun keempat, tahun ketiga begitu jalan, tahun keempat gue jadi sensitif. Tahun keempat sensitifnya dalam bentuk kayak gimana sih? Yang dirasain sama istri di tahun pertama, tahun kedua. Oh, lu baperan jadi pindah. Kalau ngeliat temen lu itu baper gitu. Jadi gantian, aduh ini kalian dirasain sama bini gue. Gak enak banget. Apalagi kalau kan kondangan, yang lain udah pada bawa buntut gitu kan. Jadi minder sendiri gitu kan. Terus abis itu mulai berdoa tuh. Ketemu abang nggak jauh dari itu kan. Lu berdoa bro. Lu inget sama-sama cipta. Oke bang, makanya inget gak? Gue mau ke umroh, kedua gue cuma ada satu supaya gue punya keturunan itu aja deh. Nah dari situ tuh ya mulai mendekatkan diri, pasrah, ikhlas. Ya udah, sekarang. Jadi ketika lu pasrah, ketika lu ikhlas, justru Tuhan ngasih itu ya. Iya. Allah ngasih. Tapi sebenarnya ya jahat, maksudnya untuk sampai pasrah ikhlas tuh waktunya gak sebentar ternyata. Nggak semudah memberikan telapak tangan. Iya. Nggak semudah lu ngomong gitu. Berantem setiap hari, 4 tahun gitu kan ya. Terus harus nerima semuanya. Belum lagi nyokap lu, mertua lu gitu ya. Bisikan-bisikan itu. Belum lagi harganya mahal banget, harganya mahal banget buat dapetin kata ikhlas. Tapi ketika lu dapet itu, lu puas banget gitu ya. Dan pasti bersyukur banget gitu ya. Keren bro. Keren. Nanti kita lanjut lagi bro. Lu kerja dulu. Oke, keren. Tadi pas lu bilang bersyukur itu ya, ketika lu ikhlas, bersyukur justru malah dikasih ya. Ketika lu kemarin agak-agak protes. Karena kan ada tuh orang yang sampai, ya Allah kenapa sih kok gue yang begini gitu? Pernah nggak ada kayak gitu? Pernah ya? Pernah, nggak mungkin enggak. Gila. Orang kan makanya untuk dapetin ikhlas itu 4 tahun, dalam waktu 4 tahun, dan dalam waktu 4 tahun mungkin dalam 1 hari bisa 3 kali kita dapet cobaan, bahkan 5 kali, ya. Di kondisi itu ada nggak sih bro yang suka nyinyir gitu di 4 tahun perjuangan lu untuk dapet? Nyinyir ada, cuman gue berusaha untuk nggak denger aja. Capek ya kalau dengerin yang nyinyir. Makanya kalau kita ngikutin orang kan agak capek gitu kan. Ngeliat orang, lu harus kayak gini biar gue bahagia ya. Siapa lu nggak gaji gue, ibaratnya gitu lah. Lu nggak gaji gue, kalau gue susah juga belum tentu lu bantu. Iya, misalnya gue minta butuh duit, emang gue ngasih duit? Belum tentu ngasih. Yang ada juga malah ngegibain kita ya. Iya. Oke, terus bro kan udah ada pencapaian tadi tuh yang gue pikir itu pencapaian yang krusial lah. Karena kan emang lu butuh, lu idam-idamin banget gitu ya. Nah sekarang nih ke depan apa sih target yang pengen lu capai nih, yang lu pengen lu capai nih? Mungkin di 2021 ini mumpung masih awal tahun ya, atau di 2022 lu pengen mencapai apa lagi sih yang belum lu capai sekarang dan pengen lu capai itu apa? Pengen kayak lu bang. Janganlah. Enggak serius. Lu sosok yang maksud gue di luar karir gitu ya. Gue tuh pengen punya jadi pembicara. Tapi waktunya belum pas. Ilmunya belum ada. Jadi gue harus belajar dulu. Kalau gue lihat sih ilmu udah sih bro, tinggal men-challenge. Ini nasihat dari gue lah ya, sebagai seorang kakak ke adik lah. Kesannya gue tua banget gitu ya, temen. Selalu kalau gue lihat sih dari segi kompetensi udah, kemudian penampilan udah layak tampil gitu. Amin. Tinggal gimana caranya lu menyiapkan langkah kecil untuk memulai aja gitu. Ya itu paham nggak maksud gue? Belum siap kayaknya sebenarnya langkah kecil gitu kan, tapi untuk langkah ke situ kayak berat. Itu sebenarnya dari mindset lu doang sih, dari pikiran lu doang. Padahal kalau lu udah sekali ngelangkah juga, langkah-langkah berikutnya mah udah kebuka gitu. Tinggal lu cari langkah pertamanya aja nih. Gitu. Kalau emang lu mau jadi pembicara gitu ya, lu pengalaman udah ada. Katakanlah ini yang simple ya. Gimana caranya lu bertahan selama 4 tahun sampai lu dapet keturunan, itu bisa lu share ke peserta. Kan sekarang banyak juga yang sedang berjuang untuk mendapatkan itu gitu ya. Ya bisa jadi yang apa yang lu lakuin itu works buat lu gitu ya, dan itu juga bisa juga nanti buat orang lain gitu. Itu yang bisa lu share. Caranya gimana? Ya lu share dari lingkungan terkecil. Siapa di kantor kayak, atau di rumah kayak, atau di komunitas
Lu punya komunitas nggak? Enggak. Tapi kalau yang hubungan yang kayak gitu agak berat sih, maksudnya gini, belum tentu orang yang belum punya juga terus kita ceritain terus dia nerima. Iya, kayak karena dulu gue pun kayak gitu. Lu tiba-tiba, iya gue tau lu berhasil, gue tau lu nge-share, tapi gue lagi nggak mau nerima. Dia langsung ngeblok. Karena rata-rata orang yang udah lama nggak dapat, pasti mereka langsung cari sendiri. Bukan kita yang nyari. Mereka nyari yang cocok sama dirinya, yang buat ini gue harus kayak gimana. Alhamdulillah ya bang ya, dulu belum sampai cerita ke orang-orang. Maksudnya kita yang bener-bener pasrahin, sholat bareng, doa bareng, udah sama-sama cipta aja. Karena ketika kita buka aib kan sebenarnya. Iya sih, ada yang bilang itu aib, ada yang udah cuek lah, gue juga. Ya tapi sebagian besar menganggap itu aib sih. Nah, ketika kita udah percaya sama orang, kan kita nggak boleh bergantung sama orang. Nah, karena ini menurut gue dan istri ini adalah pribadi yang sangat-sangat harus ditutup-tutupin, kita cerita sama-sama cipta aja. Oke. Jadi ke depan lu pengen jadi pembicara gitu ya, ibaratnya lu ingin bermanfaat lah buat orang lain. Yes. Iya, kalau gua sih, kalau lu ngomongin kompetensi, lu udah ada. Tadi udah gua bilang di awal juga kan, kompetensi lu udah ada. Dengan lu ngobrol di radio itu kan juga ngelatih gaya lu komunikasi. Looking ya dibilang udah good looking. Alhamdulillah. Karena kan ya itu juga jadi salah satu faktor juga sih bro, selain knowledge gitu ya. Orang kan kalau lu diliatin nggak enak juga, ditampang dilihat juga orang juga males gitu kan. Nah, itu udah ada di lu gitu. Tinggal cari ini aja, langkah pertama aja nih. Lu harus kuatin dulu gitu supaya langkah pertama itu benar-benar bisa terrealisasi, dan nanti langkah-langkah seterusnya itu kebuka. Sama kayak gue dulu juga bro. Awal-awal juga gue takut sama kayak lu. Gue mikir gue siapa, pendidikan nggak tinggi, bukan anak orang kaya, yang ketika kita berdiri aja orang udah kan kayak gitu. Tapi ya sudah, gue mencoba menghilangkan pikiran-pikiran itu. Yang gue tanemin adalah gue ingin berbagi pengalaman yang gue milikin, gue pengen share ke orang lain. Bisa jadi orang punya pengalaman yang lebih parah dari gue gitu, atau punya pengalaman yang lebih dahsyat dari gue gitu, tapi dia mungkin nggak mau cerita. Nah, gue ingin berbagi pengalaman gue yang sedikit itu, mudah-mudahan bisa menginspirasi orang gitu. Nah, masalah pendidikan, kalau ngerasa pendidikan gue nggak setinggi orang, ya pendidikan lu bisa kejar. Nanti namanya orang nuntut ilmu itu kan nggak ada batasan. Ya betul. Gitu. Nah, jadi itu yang gue lakuin dulu bro, sampai dengan hari ini alhamdulillah jadi profesi, dan alhamdulillah gue bisa sharing ke mana-mana gitu ya. Yang nggak pernah terbayang dulu gue bisa tahu Aceh itu kayak gimana, Jayapura itu kayak gimana, terus pedalaman Kalimantan nggak terbayang. Tapi ya karena profesi ini akhirnya bisa kemana-mana. Gue bisa kemana-mana. Bisa terbayang. Bukan terbayang lagi, tapi udah realisasi. Udah dijalanin gitu kan. Dan itu mungkin banget buat lo gitu. Sangat mungkin gitu. Tinggal ya lu niatin lagi aja. Kapan lu mau mulainya? Pastiin lah. Ini Maret nih, April puasa, habis lebaran deh. Lu niatin aja habis lebaran gue mau sharing ke siapa gitu. Apapun itu gitu. Lalu harus latihan terus bro. Ya. Dan mudah-mudahan lu sukses. Teman-teman. Gue nggak nyangka banget bisa ketemu, hampir 3 tahun lebih ya. Terakhir kita ketemu. Dan hari ini bisa ketemu dengan Om Tio. Mudah-mudahan Om Tio karirnya terus meningkat dan dikasih kesehatan, terbebas dari pandemi, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Om Tio. Thank you Om. Sama-sama. Baik, teman-teman, di atas meja ada cerita. Mudah-mudahan perbincangan kita dengan Om Tio ini bisa bermanfaat dan bisa diambil pembelajarannya, apa yang tadi di-sharing, apa yang tadi diceritakan oleh Om Tio, dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan oleh teman-teman yang memiliki pengalaman yang kurang lebih sama dengan Om Tio. Yang penting apa? Jangan patah semangat, jangan patah arang, kita pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bro. Sekali lagi.